makan kita di setiap Selasa malam ya, setiap Selasa malam di pekan kedua dan keempat. Ummu Habibah, eh, nama aslinya adalah Romlah binti Abu Sufyan. Berarti beliau adalah anak dari Abu Sufyan ya, seorang pemuka Quraisy ya, yang beliau eh, terus dalam kekafiran dan memusuhi Rasulullah SAW sampai ketika Fatu Mekah baru beliau menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Alhamdulillahnya Abu Sofyan ini ayahnya Ummu Habibah. Beliau Masya Allah akhirnya, maksudnya mendapatkan akhir yang baik gitu ya. Eh, Meninggal dalam keadaan Islam. Itu ya, lagi-lagi rahasia hidayah kita nggak ada yang pernah tahu ya. Nah hari ini semoga banyak inspirasi yang Allah hadirkan kepada kita hingga kita bisa mengambil pelajarannya. Jadi sangat perlu bagi apa seorang muslimah hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup dari Ummu Habibah ya, Ummu Habibah. Eh, Kenapa dikatakan namanya Ummu Habibah? Karena beliau memiliki anak namanya Habibah, gitu ya, Habibah. Jadi kita Romlah binti Abu Sofyan, nama aslinya Romlah binti Abu Sofyan. Jadi dari kisahnya Romlah binti Abu Sufyan ini atau Ummu Habibah ini, itu kita akan melihat bahwa Masya Allah gitu ya, tentang pengaruh iman itu sangat menyakitkan gitu ya. Jadi pengaruh iman ketika iman itu hati itu sudah terhiasi terpenuhi dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadikan suatu hal yang sangat menakjubkan dalam kehidupan seseorang gitu. Jadi iman itu bisa menjadi lentera ya, lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya gitu. Dan Habibah ini, masya Allah ya, beliau tuh beriman di tengah-tengah kondisi ayahnya, seorang yang dia cinta itu dalam kondisi tetap kafir saat itu ya, saat itu dan nanti kita dengarkan kisahnya juga suaminya ya, suaminya gitu. Nah, Ummu Habibah ini eh Dirota Romlah binti Abu Sufyan ini, beliau itu menikah dengan eh, seorang seseorang yang bernama Ubaidillah bin Jashi ya. Ubaidillah bin Jashi. Nah, Ubaidullah bin Jashi ini adalah saudara dari Sayyidah Zainab Ummul Mukminin juga ya. Nah, saat itu Ubaidullah masuk dalam Islam lalu diikuti oleh istrinya Romlah ya, Romlah binti Abu Sufyan. Jadi yang pertama masuk Islam adalah suaminya ya, Ubaidullah bin Jashi. Nah, sementara ayahnya Abu Sofyan masih dalam kondisi kafir ya, sampai yang tadi saya sampaikan sampai nanti Fatu Mekah. Demikian pula ibunya Sofia binti Abu Al-As ya. Jadi ini bukan dari anak yang Hindu ya, bukan, tapi antara pernikahan antara Abu Sofyan dan Sofia binti Abu Al-As Al-Umayyah ya. Nah, saat itu kondisinya bahwa eh, orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang memeluk Islam itu dalam tekanan-tekanan kekeras apa ya, penindasan-penindasan orang kafir gitu. Maka Romlah atau Habibah ini beliau memutuskan untuk berhijrah bersama suaminya ke Habasyah. Habasyah itulah hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum ke Madinah ya. Jadi ada beberapa orang yang hijrah ke Habasyah. Di situ salah satunya adalah Ummu Habibah dan suaminya Ubaidullah. Nah, dengan tujuan apa? Karena beliau ingin menyelamatkan agamanya. Menyelamatkan agamanya, beliau hijrah bersama suaminya itu dalam rombongan hijrah gelombang kedua ke Habasyah. Dan ketika hijrah itu dalam kondisi tengah hamil besar, tengah hamil besar.
Ummu Habibah ini. Beliau meninggalkan ayahnya dalam kondisi yang marah karena anaknya telah masuk dalam Islam. Di Habasyah itu eh, Romlah itu Romlah binti Abu Sufyan itu melahirkan putrinya yang bernama Habibah binti Ubaidullah. Makanya namanya adalah Ummu Habibah. Sejak itulah beliau dipanggil dengan nama Ummu Habibah gitu ya. Nah, di tanah rantau ini di Habasyah itu Ummu Habibah itu sangat rindu gitu ya sama kampung halamannya gitu. Itu fitrah ya, fitrah manusia ya. Fitrah seorang fitrah kita untuk kita mencintai kampung halaman kita. Dan beliau pun rindu dengan sanak saudaranya, dengan ayahnya gitu ya. Dan hal itu beliau coba alihkan gitu ya. Beliau alihkan kerinduan itu kepada suaminya gitu, pada sosok suaminya. Nah, suatu malam teman-teman semuanya apa dikisahkan bahwa eh, Ummu Habibah itu bermimpi. Bermimpi beliau melihat suaminya dalam bentuk yang sangat buruk rupa gitu ya. Ya, beliau bermimpi melihat suaminya dalam bentuk yang sangat buruk rupa. Di situ eh, Ummu Habibah itu bercerita, aku melihat dalam mimpi aku melihat dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jasyi dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan bangun, kemudian aku memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi, suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku itu kepada suamiku, namun dia tidak menggubrisnya. Jadi teman-teman, eh, suaminya itu keluar dari Islam gitu ya. Jadi awalnya suaminya kan masuk Islam, lalu beliau hijrah bersama Ummu Habibah ke Habasyah. Ternyata di Habasyah suami itu malah keluar dari Islam dan memeluk agama Nasrani. Habasyah itu memang suatu daerah ya, suatu tempat di mana memang agama aslinya adalah agama Nasrani gitu. Tapi saat itu memang kondisinya hanya Raja Habasyah yang mau menerima orang-orang Muslim Mekah. Makanya Rasulullah SAW mengizinkan mereka hijrah ke Habasyah seperti itu. Ternyata suaminya Ummu Habibah, Ubaidillah bin Jas itu tidak malah eh, mengikuti agamanya Habasyah, itu Nasrani. Itu. Bahkan Ubaidillah itu berusaha mempengaruhi Ummu Habibah meninggalkan agamanya gitu, gitu ya. Untuk meninggalkan agama Islam gitu. Tapi Ummu Habibah tidak mau. Ya, beliau tetap bertahan dengan keislamannya, tetap bertahan dengan keislamannya. Nah, itu jadi itu Ummu Habibah itu ngerasa yang sangat sedih sekali gitu. Bisa dirasakan ya teman-teman semuanya ketika beliau berhijrah bersama dengan suaminya karena mempertahankan agama, ternyata suaminya malah keluar dari Islam dan meluk agama Nasrani. Itu sedihnya luar biasa bagi Ummu Habibah gitu. Namun Ummu Habibah tuh tetap bertahan. Dia tetap bertahan untuk tetap memegang Islam karena dia meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu satu hal yang benar gitu. Bahwa keimanan itu telah memenuhi dadanya gitu. Dan beliau tetap berusaha untuk sahabat-sahabat teguh ya, teguh dalam keislaman itu. Iya. Nah, di sini Ummu Habibah itu merasa eh, kalau saya pulang ke Mekah, ayah saya masih kafir gitu ya. Terus juga ibu saya masih kafir. Terus juga rumah-rumah yang ada di Mekah itu sudah mulai rusak gitu ya. Tapi kalau saya tetap di sini, suami saya yang telah memeluk agama Nasrani gitu kan. Tapi akhirnya Ummu Habibah tuh tetap bertahan di Habasyah sampai Rasulullah memerintahkan yang lain gitu ya. Disitulah Ummu Habibah tuh berusaha beliau seorang diri untuk terus ya mempertahankan keimanannya gitu. Nah,
Ummu apa Ubaidillah bin Jahsy, suaminya Ummu Habibah ini, eh, apa namanya tuh, karena sudah keluar dari Islam, terus juga akhirnya berpisah dengan Ummu Habibah ya, karena udah beda agama ya, beda akidah, dan dia semakin asik dengan Khomer gitu, suaminya itu ya. Terus sampai akhirnya dia meninggal. Suami itu meninggal dalam. Jadi ketika sudah beda akidah, maka mereka berpisah masing-masing di Habasyah. Walaupun suaminya sering kali mempengaruhi Ummu Habibah untuk ikut dengannya, tapi Ummu Habibah kan tetap bertahan dengan keimanannya sampai suami itu mengisi hari-harinya dengan minum khamar. Ini ya teman-temannya, itu hidayah itu, makanya ya Allah, kita nggak ada yang pernah tahu bagaimana keimanan kita besok pagi ya. Bagaimana keimanan kita tuh esok hari, hari ini kita beriman. Makanya kenapa kita selalu berdoa sama Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dalam istiqomahan gitu. Karena nggak ada yang bisa menjamin itu semua. Ya, ini makanya ya Allah ya, semoga Allah menjaga, memperbarui iman-iman kita untuk tetap ada di sini dan husnul khotimah di akhirnya. Hari-hari berlalu di bumi hijrah. Ummu Habibah berada dalam dua ujian, ya, dua ujian itu jauhnya beliau dari sanak saudara dan kampung halaman, dan ujian juga karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Kebayang ya teman-teman ya, maksudnya di negara negeri asing, di Habasyah sana gitu ya. Tapi beliau, masya Allah, dengan keimanannya yang luar biasa, yang tulus, yang telah Allah karuniakan kepadanya, dia mampu menghadapi ujian berat tersebut. Jadi beliau tuh wujudkan firman Allah. Jadi dia tuh wujudkan firman Allah ada di surat At-Tolak ya teman-teman, ayat 2 sampai 3 ini menjadi inspirasi motivasi buat kita semuanya. Surat At-Tolak 2 sampai 3. Ini biasanya kalau orang-orang yang ini yang kata ayat dinar, bilangnya ayat dinar. Kalau orang-orang apa tuh yang pemotivasi ini ayat-ayat namanya ayat dinar ya. Di situ Allah berfirman di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya teman-teman. Jadi di sini ini surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 menjadi motivasi buat kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kata Allah, kalau kita bertakwa, ini janji Allah ya teman-teman. Kalau kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi sesulit apapun eh, hal yang kita hadapi, kalau kita bertakwa, maka yakin bahwa semua masalah yang kita hadapi itu akan ada jalan keluarnya yang akan Allah berikan buat kita. Itu janji Allah yang pertama. Yang kedua, Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi kalau kita bertakwa, harus yakin bahwa nggak boleh khawatir dengan rezeki-rezeki yang akan kita dapati, karena sudah janji Allah bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Yang tidak beriman saja Allah kasih, apalagi yang bertakwa pasti akan Allah sayangi, gitu ya. Pasti akan Allah sayangi dan Allah tidak akan sia-siakan. Yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertawakal ya, memasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang selalu menjadi penguat bagi Ummu Habibah ketika beliau seorang diri hijrah di negeri Habasyah. Ternyata Masya Allah teman-teman semuanya, Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka suatu hari Ummu Habibah itu bermimpi. Bermimpi ada yang memanggil beliau, wahai Ummul Mukminin gitu, di mimpi itu. Maka Ummu Habibah itu terperanjat bangun karena mimpi tersebut, gitu ya, kaget.
Jadi dikaget karena ada yang memanggil beliau sebagai apa? Sebagai Ummul Mukminin gitu. Nah, beliau menakwilkan mimpi itu bahwa Rasulullah kelak akan menikahinya. Itu mimpinya apa? Jadi emang teman-teman kalau masalah apa takwil mimpi ya ada beberapa orang yang memang Allah kasih kelebihan seperti Nabi Yusuf alaihissalam tuh dikasih kelebihan untuk bisa mentakwilkan mimpi ya gitu. Dan Muawiyah itu termasuk orang-orang yang Allah berikan kelebihan itu. Nah, setelah selesai masa idah, setelah selesai masa idahnya, eh, tiba-tiba ada seorang jariyah dari Najasyi. Ini adalah seorang pembantu raja, pembantu raja Najasyi yang apa namanya eh menyampaikan. Jadi ternyata teman-teman semuanya Rasulullah SAW di Madinah tuh mendengar kisah tentang Ummu Habibah gitu ya. Mendengar dari bagaimana perjuangan Ummu Habibah seorang diri di sana gitu. Ya, lagi dan memang kan Masya Allah ya Rasulullah itu berusaha untuk tidak menelantarkan wanita-wanita mukminah saat itu ya. Nah, akhirnya Masya Allah tiba-tiba itu pada suatu hari ketika apa namanya Ummu Habibah sedang apa sendirian gitu ya di dalam rumahnya itu datang salah satu seliraja Najasyi ya salah satu seliraja Najasyi datang meminta izin masuk lalu Ummu Habibah membukakan pintu lalu seliraja itu masuk untuk menyampaikan pesan dari sang sang raja Najasyi jadi Paduka Raja menyampaikan pesan kepadamu itu ya. Tunjuklah seseorang untuk menikahkanmu dengan nabi bangsa Arab gitu. Karena beliau telah mengirim surat kepada Paduka Raja untuk meminangmu. Gitu. Jadi, Masya Allah, di situ Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Najasyi eh, untuk menjadi wakil Rasulullah SAW untuk meminang Ummu Habibah sebagai istrinya. Masya Allah ya, teman-teman semua. Ini adalah itu tadi ya karena beliau bertakwa, bertawakal, maka Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka menjadi ummahatul mukminin seperti itu. Jadi eh itu sampai Ummu Habibah itu sampai nggak percaya gitu, nggak percaya dan dengan perkataannya seliri itu gitu, seakan-akan tuh mimpi gitu ya. Akhirnya Ummu Habibah itu minta seliri itu untuk mengulangi kata-kata itu sebanyak 3 kali, gitu kan? Nah, setelah meyakini kabar gembira ini adalah benar, maka Ummu Habibah itu kan punya gelang ya, punya gelang perak yang dipakai di tangannya. Itu saking senangnya, itu gelang langsung dilepas dan diberikan ke seliraja yang menyampaikan berita tersebut. Masya Allah ya. Akhirnya di situ apa namanya Ummu Habibah apa namanya ini setelah selesai masa idah ya, setelah selesai masa idahnya Ummu Habibah apa namanya menemui Khalid ya, menemui Khalid Khalid bin Sa'id bin Al-As, pemimpin kaum Muhajirin ya, kaumnya itu. Lalu menunjukkan sebagai wali untuk menikahkannya. Nah, di situ jadi teman-teman ini ya, wali hakim tahu ya. Wali hakim itu kan negara. Kenapa Rasulullah menunjuk Raja Najasyi sebagai walinya karena beliau pemimpin negara di Habasyah gitu ya. Dan kenapa Ummu Habibah juga memilih apa Khalid Khalid itu memilih Khalid bin Sa'id karena dia juga sebagai pemimpin kaum Muhajirin saat itu. Jadi ulil amri gitu ya. Nah, Masya Allah, akhirnya eh menikahlah eh, Rasulullah dengan Ummu Habibah gitu dari dengan wali dari Raja Najasyi. Nah, Masya Allah teman-teman semuanya. Setelah itu Raja Najasyi langsung apa tahu nggak berapa maharnya? Maharnya 400 dinar. 400 dinar itu kalau dirupiahkan berapa miliar sekarang gitu. Jadi apa namanya? Raja Najasyi pada suatu sore mengumpulkan kaum muslimin ya yang berada di Habasyah
Nah, lalu mereka datang semua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, ya. Ini sepupunya Rasulullah SAW, ya. Lalu Raja Najasyi berkata, segala puji bagi Allah, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang telah dikabarkan oleh Isa bin Maryam alaihissalam. Ini Raja Najasyinya ada, dia lurus, ya. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Isa sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Ama ba'du, kata Raja Najasyinya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengirim surat untukku untuk melamarkan Ummu Habibah binti Abu Sofyan, dan Ummu Habibah menerima lamaran Rasulullah SAW. Adapun maharnya adalah 400 dinar. Ya, teman-teman nanti kalikan saja berapa miliar itu, ya, hari ini, Masya Allah. Jadi Raja Najasyinya yang memang memberikan apa mahar itu. Maksudnya apa atas nama Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian Khalid bin Sa'id berkata, segala puji bagi Allah, aku memujinya dan memohon pertolongannya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang Allah mengutusnya dengan membawa hidayah dan din yang hak untuk menenangkan dinnya walaupun orang-orang musyrik benci. Amma ba'du, aku terima lamaran Rasulullah SAW dan aku nikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Semoga Allah memberkahi Rasulullah SAW, gitu, ya. Jadi ada pernikahan di situ, ya, teman-teman, Masya Allah, antara Ummu Habibah dan Rasulullah SAW. Selanjutnya, selanjutnya Raja Najasyi menyerahkan dinar kepada Khalid bin Sa'id dan kemudian diterima di semuanya itu, ya. Masya Allah. Setelah itu Raja Najasyi mengadakan walimah, walimah dengan mengatakan, kami persilakan Anda sekalian untuk duduk, punya sunnah para nabi apabila menikah. Hendaklah makan-makan untuk merayakan pernikahannya. Ini sunnah, ya, teman-teman. Jadi kita kalau dalam pernikahan dalam Islam itu ketika menikah itu maka harus disyiarkan. Ya, disyiarkan. Hendaklah makan-makan untuk merayakan pernikahannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kenapa harus disyiarkan? Agar tidak ada fitnah, gitu, ya. Kan kalau misalnya ada orang misalnya nikah diam-diam, terus tiba-tiba di jalan mereka bergandengan tangan misalnya, kan. Itu kan kalau orang yang nggak tahu kan bisa jadi fitnah, ya kan? Tapi kalau misalnya udah disiarkan, gitu, ya, oh ini si Fulan nikah dengan si Fulana misalnya, berarti kan kalau misalnya mereka bergandengan tangan di jalan kan orang udah tahu, oh itu suaminya, itu istrinya, seperti itu. Jadi disiarkan, ya, ya. Jadi Masya Allah, bagi Ummu Habibah mendapatkan lamaran dari Hijaz. Hijaz itu Madinah, ya, dari Hijaz, seperti itu. Jadi sejak saat itulah Ummu Habibah menyandang status sebagai ibunda dari apa namanya orang-orang mukmin, ya, Ummahatul Mukminin. Nah, pada pagi harinya selir yang waktu itu mengabarkan tentang berita itu datang kembali kepada Ummu Habibah dengan membawa sejumlah hadiah sangat banyak dari raja Najasyi, gitu, ya. Lalu Ummu Ummu Habibah tuh memberikan uang 50 dinar. 50 dinar kepada selir itu, gitu, ya. Tapi ternyata selirnya mengembalikan, dia tidak mau menerima lah, uang 50 dinar itu, dan juga mengembalikan gelang yang kemarin dikasih oleh Ummu Habibah. Karena kenapa? Karena selir itu mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan banyak hadiah dari Raja Najasyi, dan Raja Najasyi memerintahkan agar saya tidak menerima apapun pemberian dari Ummu Habibah, gitu, ya. Nah, di sini Masya Allah, teman-teman, dimulailah eh, per apa namanya, ya, pilihan antara ayah dan suami, ya kan? Ayahnya Abu Sofyan yang saat ini masih dalam kondisi kafir, dan suaminya adalah seorang Rasul Nabi Muhammad alaihissalam. Yang keduanya, yang Abu Sofyan itu sangat memusuhi Rasulullah SAW, gitu, ya, karena apa namanya, risalah yang Rasulullah bawa.
Jadi tibalah saatnya ketika eh, Rasulullah SAW memerintah setelah perang Khaybar, kalau teman-teman pernah baca ada kisahnya tentang perang Khaybar itu, yaitu perang yang dimana orang-orang mukmin yang berada di Madinah itu berperang melawan orang Yahudi ya, ini perang Khaybar dan dimenangkan oleh orang-orang mukmin gitu ya, orang mukmin di situ. Nah, setelah perang Khaybar itu tidak berapa lama Rasulullah SAW itu juga memerintahkan semua orang-orang yang ada di Habasyah untuk kembali atau untuk ke Madinah gitu ya, untuk ke Madinah. Seperti itu. Nah, disitulah apa namanya kita baca sirahnya eh, Ummu Habibah itu datang bersama rombongan gitu ya, bersama rombongan di pada tahun jadi Ummu Habibah itu bertemu Rasulullah SAW di Madinah setelah waktu itu dinikahkan di Habasyah itu pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Ya, jadi kalau ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, usianya Ummu Habibah berusia 40 tahun. Ya, sudah tidak muda ya. Berusia 40 tahun di 6 atau 7 Hijriah gitu. Itu usia Rasulullah sebentar ya. Ya. Nah, itu kalau di tahun 6 atau 7 Hijriah berarti usia Rasulullah SAW itu 13 tambah 6 berapa? Teman-teman? 19 ya. 19 ditambah 40, 59 ya. Jadi ketika Rasulullah menikahi Ummu Habibah itu berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia antara 59 atau 60 tahun. Seperti itu. Selisihnya 20 tahun dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ketika Ummu Habibah datang masuk ke dalam Madinah itu Rasulullah itu bersabda gitu ya. Dengan sebab apa aku harus bergembira nih karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far bin Abu Thalib. Kenapa? Karena apa namanya di situ ada selain karena beliau bahagia bertemu dengan Ja'far, bukunya Rasulullah SAW, beliau juga bahagia karena bertemu dengan Ummu Habibah. Bertemu dengan Ummu Habibah. Ya. Jadi mulailah Ummu Habibah memasuki rumah rumah Rasulullah SAW menjadi istri di antara istri-istri Rasulullah SAW. Jadi Ummu Habibah itu Masya Allah teman-teman semua, kalau kita juga baca kisahnya beliau, ada kisah juga tentang ketika eh, di ujung-ujung mau Fatu Mekah. Ketika mau Fatu Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kan sudah mulai melihat tuh, ada tanda-tanda yang sepertinya ini pasukan beriman itu sudah mulai mau menguasai Mekah gitu ya. Nah, akhirnya para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu mereka tuh rapat gitu ya, rapat untuk membahas persoalan tersebut dan mereka mengutus Abu Sofyan gitu ya, Abu Sofyan untuk ke Madinah ya, ke Madinah untuk negosiasi dengan Rasulullah SAW gitu, guna memperbaharui gencatan senjata. Ya, yang itu siapa? Yang itu adalah ya, Abu Sofyan bin Harb gitu ya. Nah, jadi Abu Sofyan mau nggak mau mematuhi kesepakatan tersebut. Jadi beliau eh, datang ke Madinah gitu ya. Dan ketika dia sampai di Madinah itu Abu Sufyan takut menemui Rasulullah SAW. Dan karena ia mendengar bahwa istrinya telah menjadi anaknya ya, anaknya telah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Sufyan tuh menyusup ke kediaman putrinya Ummu Habibah, memintanya agar membantunya sesuai dengan tujuan kedatangannya itu. Jadi menjadi untuk meminta pada Ummu Habibah untuk merayu Rasulullah SAW agar tidak meneruskan apa namanya penaklukan kota Mekah tersebut gitu ya.
Nah, itu Ummul Mukminin itu dikejutkan kedatangan ayahnya yang langsung masuk ke dalam rumahnya itu karena emang Ummu Habibah sudah nggak pernah lagi melihat ayahnya sejak beliau hijrah ke Habasyah. Jadi saat itu beliau tuh bingung mau harus berbuat apa gitu, harus berbuat apa seperti itu. Nah, Abu Sufyan kan menyadari ya bahwa kan udah lama gak ketemu sama putrinya, pasti ada canggung gitu kan. Sampai Ummu Habibah itu tidak sempat mempersilahkan ayahnya itu duduk. Nah, Abu Sufyan tuh tiba-tiba ingin duduk di atas tikar yang ada di sana gitu. Lalu Abu Sufyan itu terkejut ketika melihat Ummu Habibah itu menghampiri tikar dan melipatnya. Lalu Abu Sufyan langsung berdiri kan dengan terengah-engah dan bertanya pada anaknya, putriku, kau melipat tikar itu karena kau benci aku ataukah kau membenci tikar ini? Lalu Ummu Habibah menjawab dengan tenang gitu ya, ini tikar Rasulullah SAW. Sementara engkau orang musyrik, aku tidak ingin kau mendudukinya. Nah, Abu Sufyan itu apa namanya tuh sedih gitu ya, maksudnya mendengar perkataan apa perkataan anaknya itu gitu ya. Lalu Abu Sufyan itu berkata, demi Allah, engkau akan menemui hal buruk sepeninggalku nanti gitu. Kata. Namun Ummu Habibah menjawab dengan penuh wibawa dan percaya diri kepada ayahnya. eh, Bahkan semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan juga kepada Anda, wahai ayah, pemimpin Quraisy. Apa yang menghalangi Anda masuk Islam? Sedangkan engkau menyembah batu yang tidak dapat melihat maupun mendengar gitu. Maka Abu Sufyan itu pergi dengan marah dan membawa kegagalan. Yang awalnya beliau ingin bertemu dengan Ummu Habibah untuk bisa membantunya dalam bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, tapi akhirnya gagal. Akhirnya Abu Sufyan eh, menemui Umar bin apa Umar bin Khattab menyampaikan maksud kedatangannya juga. Umar dengan tegasnya berkata, patutkah aku memberikan pertolongan pada kalian untuk menego Rasulullah SAW? Demi Allah, andai pun aku tidak memiliki apapun selain debu, niscaya aku perangi kalian dengan debu itu. Nabi kata begitu. Karena memang kan selama ini kan Abu Sufyan dan pasukannya kan selalu memerangi ke orang-orang beriman. Akhirnya Abu Sufyan pergi ke rumahnya Ali bin Abu Thalib ya, yang sedang bersama Fatimah dan Hasan. Ya, Pak Hasan masih kecil, masih merangkak, masih masih usia-usia masih kecil ya, belum belum setahun ya. Lalu Abu Sufyan berkata, wahai Ali gitu kan, engkau adalah orang yang paling dekat denganku dari sisi kerabat. Aku datang untuk suatu keperluan. Aku tidak akan kembali tanpa membawa hasil apapun. Untuk itu tolonglah aku untuk menego Muhammad gitu ya. Ali berkata, "Eh, Rasulullah SAW sudah mengambil keputusan bulat gitu, dan kami tidak bisa mempengaruhi beliau gitu. Lalu Abu Sufyan memandang ke arah Fatimah, ya anaknya Rasulullah SAW, lalu berkata juga, sudahkah kau menyuruh anakmu ini untuk memberi perlindungan untuk orang-orang, sehingga kelak ia akan menjadi pemimpin hingga akhir masa. Jadi Abu Sufyan itu ngomong Fatimah untuk Hasan menjadi apa namanya menjadi pelindung bagi orang-orang kafir Quraisy. Lalu Fatimah berkata, demi Allah anakku masih terlalu kecil untuk bisa memberikan perlindungan aman. Siapapun tidak akan berani untuk memberi perlindungan dengan melangkahi Rasulullah SAW. Gitu. Akhirnya kan seluruh jalan itu udah buntu ya di hadapan Abu Sofyan ya. Akhirnya ia meminta saran kepada Ali bin Abu Thalib. Lalu Ali berkata, demi Allah, aku tidak memiliki saran apapun yang berguna bagimu. Bukankah engkau pemimpin Bani Kinana? Untuk itu silakan kau berdiri, kemudian berilah perlindungan di antara orang, kemudian pulanglah ke tempat asalmu. Namun menurutku saya itu tidak ada gunanya bagimu, tapi aku tidak punya saran selain itu. Akhirnya Abu Sufyan itu apa, menuju ke masjid dan sana ia memberikan perlindungan di antara orang-orang ya. Jadi setelah itu Abu Sufyan naik unta dan pergi menuju Mekah. Kalau kita baca teman-teman semuanya sirah Nabi bahwa di situ ada di saat-saat itu akhirnya itu Abu Sufyan itu memeluk Islam. Ya, memeluk Islam. Jadi sebelum dia kembali ke Mekah, dia itu memeluk Islam. Seperti itu. Nah, nanti kita ada di kisahnya sini ya. Nah, Ummu Habibah sebagai seorang anak yang juga
em, sebenarnya hati kecil itu dia sayang sama ayahnya ya. Bagaimana kan fitrahnya itulah anak itu kan menyayangi ayah gitu ya, fitrahnya seperti itu. Beliau itu mendengar apa yang dialami oleh ayahnya gitu. Lalu ya berdoa gitu ya, berdoa apa namanya, mendoakan Rasulullah sebagai suaminya untuk mendapatkan kemenangan dan beliau pun juga mendoakan ayahnya gitu, mendoakan ayahnya untuk masuk dalam dalam Islam. Ya. Seperti itu. Karena ini bagi Umar Habib itu satu hal yang sangat sulit ya. Di satu sisi Rasulullah adalah suaminya, tapi satu sisi ayah Abu Sufyan adalah ayahnya. Yang kalau memang terjadi peperangan benar-benar terjadi peperangan, itu bisa ya salah satunya yang akan meninggal gitu seperti itu. Ya. Tapi kan kalau teman-teman baca tentang sirah Nabi, itu kan Fatu Mekah tidak ada pertumpahan darah di dalamnya ya. Ujungnya gitu nanti ceritanya. Endingnya itu bahwa tidak ada pertumpahan darah di Fatu Mekah. Rasulullah memasuki kota Mekah dalam kondisi damai, tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Nah, akhirnya di situ tadi ya Ummu Habibah berdoa gitu ya, berdoa sama Allah untuk Allah memberikan hidayah buat buat ayahnya. Jadi Ummu Habibah itu teringat suatu ayat di Al-Quran ya teman-teman ya, surat Al-Mumtahanah ayat 7 itu Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gitu. Jadi ketika beliau teringat ayat itu, hatinya tenang gitu ya. Hatinya tenang karena ada secercah harapan dalam dirinya bisa jadi ayahnya yang dulu mungkin eh, pernah menjadi musuh Rasulullah SAW gitu ya. Pernah menjadi musuh bagi Ummu Habibah gitu karena berbeda akidah. Bisa jadi beliau adalah salah satu orang yang juga nanti akhirnya Allah timbulkan kasih sayang gitu di antara hati ayahnya dan di antara hati Rasulullah gitu. Dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di situ Masya Allah, Allah Maha Pengampun. Jadi Allah mengenalkan bahwa itulah ya teman-teman semua ya sifat Ghafur, Rahman, Rahimnya Allah ya. Ketika ada orang-orang yang dia itu hijrah, lalu dia itu masuk dalam Islam, lalu dia bertobat itu ya. Maka Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penyayang. Lalu tidak dendam kepada orang-orang yang dulu misalnya pernah pernah kafir gitu ya, pernah menyekutukan Allah. Ketika mereka mengambil hidayahnya Allah, lalu mereka memilih untuk menyembah Allah, maka Allah itu mengampuni dosa mereka dan Allah menyayangi mereka. Masya Allah ya. Nulis itu Ummu Habibah, itulah batas maksimal yang bisa dilakukan oleh Ummu Habibah gitu ya, untuk ayahnya dan juga untuk keluarganya. Gitu. Dia berdoa sama Allah ya agar Allah memberikan hidayah untuk Abu Sofyan. Dan Masya Allah teman-teman, tadi saya sampaikan dari kisah sirah itu memang benar Abu Sofyan itu masuk Islam sebelum beliau kembali ke Mekah dan gak ada orang yang tahu tentang keislamannya. Jadi ketika sampai ke Mekah gak ada yang tahu tentang keislamannya. Padahal dia sudah masuk dalam dalam Islam. Seperti itu. Nah, itu ternyata di dalam situasi seperti itu, ketika eh, sudah ada berita-berita tentang bahwa Rasulullah itu akan menyiapkan pasukan yang sangat banyak untuk menyerang kota Mekah, kan di kepala mereka tuh ada peperangan ya, peperangan walaupun ternyata bukan peperangan. Itu ada seorang ini kisah lain ya, ini cuma buat ini sentilan aja ya. Ada seorang veteran Badar, seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar. Itu beliau tuh mengirimkan sepucuk surat kepada apa saudara keluarganya yang di Mekah. Jadi beliau sudah beriman, sudah hijrah ke Madinah, sudah ikut perang Badar. Tapi karena memang fitrahnya ya teman-teman ya, bagaimana kan fitrah itu kan ada rasa
khawatir sama keluarga, ada khawatir sama anaknya. Jadi beliau tuh eh, apa minta tolong ke seorang wanita yang bernama Sarah gitu ya. Lalu beliau memberikan imbalan yang apa kepada wanita itu untuk menyampaikan surat kepada orang apa kepada kaum Quraisy bahwa akan ada bahaya yang tidak lama lagi akan menimpa mereka. Kayak gitu. Nah, Nabi SAW itu mengetahui perihal tersebut, ya. Nama sahabatnya adalah Khotib bin Abu Baltaah ya. Lalu beliau lantas mengutus Ali dan Zubair bin Awam untuk mencegah Sarah gitu dan meminta surat tersebut. Nah, lalu Nabi memanggil sahabat tersebut yang mengirim surat, yang menyuruh mengirim surat itu ya. Lalu menanyakan kepada perihal surat yang dikirimkan itu. Nah, hati berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak murtad ataupun mengubah agama. Dulu aku adalah seorang asing di tengah-tengah Quraisy. Aku bukan berasal dari golongan mereka. Di sana aku punya keluarga dan anak gitu ya. Tapi aku tidak punya kerabat untuk menjaga keluarga aku itu di sana. Karena tidak punya kerabat di sana, aku benar meminta bantuan untuk menjaga keluarga aku di sana. Gitu ya. Nadinya tuh Umar bin Khattab tuh ketika dengar itu teman-teman, tahu kan ya Umar bin Khattab udah pengen ini aja, maksudnya melakukan tindakan sama Khotib tuh ya. Pengen dieksekusi tuh Khotib karena dianggap pengkhianat karena membocorkan rahasia Rasulullah SAW kepada musuh ya. Tapi Rasulullah mencegahnya. Kenapa? Karena Khotib adalah termasuk salah satu ahli apa mantan jadi veteran Badar gitu. Karena memang sebagaimana Allah pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah telah mengampuni dosa para apa ahli apa yang mengikuti veteran-veteran Badar itu yang mengikuti perang Badar itu sebelum dan sesudahnya teman-teman. Jadi ini adalah keistimewaan yang Allah berikan teman-teman semua pada orang-orang yang ikut perang Badar. Bagaimana Allah itu telah memaafkan, telah mengampuni semua kesalahan yang dilakukan oleh mereka sebelum dan sesudah perang Badar. Makanya Rasulullah tidak melakukan eksekusi apapun kepada khotib apa kepada khotib itu ya seperti itu. Dan tapi ya khotibnya sih akhirnya beliau mau menyadari kesalahannya gitu ya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya itu gitu ya. Kenapa disebutkan di apa cerita kisah tentang Khatib ini untuk menakar ya, untuk menakar seberapa sulit posisi Ummu Habibah ketika melihat suaminya itu berangkat bersama 10.000 prajurit menuju Mekah. Yang di situ tuh ada ayahnya di sana, ada keluarganya, ada ayahnya, gitu ya. Dan penaklukan pun terjadi, berita gembira kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulnya dengan cepat sampai ke Madinah. Ya, jadi Darul Hijrah itu mendengar pertemuan antara Nabi SAW dan Abu Sofyan yang sebelumnya di Mekah. Begitu ya. Jadi apa namanya di situ ya Abu Sofyan itu tadi ya beliau masuk masuk dalam Islam gitu ya. Dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW itu em, ketika ketika Rasulullah SAW itu sampai ke kota Mekah, Rasulullah SAW berkata, barang siapa memasuki rumah Abu Sofyan, ia aman. Barang siapa menutupi pintu rumah, ia aman. Barang siapa masuki Masjidil Haram, ia aman. Jadi Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Dan di situ Rasul juga memberikan kehormatan kepada Abu Sofyan, masalah teman-teman, di hadapan kaumnya. Kan jadi Abu Sofyan itu merasa merasa ditinggikan gitu, dihargai oleh Rasulullah SAW. Dengan perkataan Rasul yang mengatakan bahwa barang siapa masuki rumah Abu Sofyan, ia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, ia aman. Barang siapa masuki Masjidil Haram, ia juga aman. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Di situ apa? Kalau kita lihat hikmah dari Fatu Mekah itu teman-teman, bahwa tidak ada dendam yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi semua keburukan, kekejaman, ya, kekejian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada hari itu telah dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ini Masya Allah teman-teman semua. Bagaimana kita belajar dari Rasulullah SAW untuk kita bisa merilis ya, memaafkan orang-orang yang pernah
berbuat salah pada kita. Mungkin apa yang dilakukan oleh orang-orang lain itu tidak sehebat yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lihat sejarah ini, teman-teman semuanya, bagaimana akhirnya Rasulullah SAW itu bisa memaafkan semuanya. Masya Allah ya. Ini yang saat ini sedang banyak sering diangkat dalam diskusi-diskusi ya. Bagaimana kita memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, bagaimana kita memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita. Jadi jauh sebelum ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentang eh, memaafkan, ya, tentang memaafkan. Ya. Nah, Abu Sufyan lalu mengirimkan orang gitu ya untuk mengumumkan di kota Mekah gitu. Karena Abu Sufyan tuh merasa beliau dihargai, sangat dihargai oleh Rasulullah SAW gitu. Barang saya memasuki rumah Abu Sufyan dia aman gitu. Barang saya memasuki rumah Abu Sufyan dia aman gitu. Ya, betapa mulia suami Ummu Habibah Rasulullah SAW, Masya Allah. Betapa Rasul itu sangat santun, ya, sangat mulia, sangat menjaga ikatan kekerabatan. Ya, disitulah Ummu Habibah tuh bersujud syukur kepada Allah ya, Masya Allah. Ya. Dan Ummu Habibah tuh merasa beban berat itu telah hilang dari pundaknya karena pada hari itu ayahnya masuk dalam Islam dan Rasulullah telah memaafkan semuanya dan sejak hari itulah semuanya berjalan Masya Allah ya pada dalam naungan-naungan Islam ya ya Masya Allah. Nah ketika apa Rasulullah SAW meninggal dunia gitu ya. Eh, itu kan Rasulullah meninggal di usia 63 tahun ya. Berarti kan hanya berjarak 3 tahun ya. Dari jadi Om Habibah sama Rasul cuma 3 tahun hidup serumahnya. Cuma 3 tahun. Nah itu Ummu Habibah itu sejak meninggalnya Rasulullah SAW itu nggak pernah beliau itu keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat dan beliau nggak pernah keluar dari Madinah kecuali hanya untuk haji ya hingga sampai akhirnya beliau pun Allah wafatkan ya Allah wafatkan dimakamkan di Tanah Baki ya Tanah Baki di Madinah itu ya, di makam Baki itu di dekat itu ya Masjid Nabawi pada tahun 44 Hijriah. Berarti itu Rasulullah kan meninggal di pada tahun 10 Hijriah ya. 10 Hijriah Rasulullah meninggal. Nah, itu berarti Ummu Habibah itu menjadi Ummahatul Mukminin yang maksudnya tanpa Rasulullah SAW yang menjanda itu selama 34 tahun ya. 34 tahun. Ini menurut pendapat yang paling kuat ya. Seperti itu. Dan ketika berumur 70-an tahun, benar ya? Usia 70-an tahun. Gitu. Jadi beliau tuh meninggal setelah memberikan keteladanan yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan agamanya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya. Ya, semoga Allah meridhoinya. Ya, itu kisah dari Ummu Habibah malam hari ini teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa mengambil inspirasi, mengambil mengambil hikmah-hikmah dari kisahnya Umar bin ini. Bagaimana beliau mempertahankan keimanannya gitu ya. Dan beliau menjadi mulia dengan menjadi ummahatul mukminin. Ya, walau alam bisawab. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Silakan. Jazakallah khairan atas alakornya malam ini, atas ceritanya, hikayahnya malam ini tentang Ummu Habibah.
Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dibuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, belum ada yang bertanya, aku yang mau bertanya. Kak Dia mau bertanya? Silahkan. Aku dulu ya. Boleh, silahkan Kak. Hmm. Iya, berkaitan sama keimanan sih ya tadi. Emang Rasulullah itu kan keimanannya naik terus ya Ustazah. Kalau kita kan bukannya naik tapi turun gitu kan. Apalagi Hmm. perempuan nih. Kalau udah head, waduh, berat untuk mulainya lagi. Nah, kalau menurut Ustazah itu wajar nggak sih sekarang, apalagi konsisten di one day one juice. Itu Hmm. kalau tilawah godaannya ngantuk Ustazah. Kalau baru habis head. Jadi kadang selembar aja kayaknya bantal lebih menggoda dibandingkan harus ngeluarin 10 lembar gitu ya kan. Jadi butuh perjuangan gitu. Terus kalau perempuan gitu kan, terus Hmm. ya paling gitu ya apa gimana nih kiatnya gitu supaya kita sebagai perempuan kadang kan juga suka labil gitu kan, apalagi kalau udah head lah udah eh, bercampur rasa gitu kan, emosional, terus ngantukan juga gitu kan, kadang moodnya juga beda. Terus yang Hmm. berikutnya berkaitan sama apa tadi itu ya, memaafkan. Iya, memaafkan itu menurut saja perempuan berat gak sih kalau misalkan sudah terlukai? Iya. Ya, baik, baik dengan kata dan sikap gitu kadang eh, suka wah kok dia gitu ya gitu mau ini terus kadang suka ya terbawa juga ya berhari-hari kadang suka memaafkan kalau kira-kira suka nyelkit gitu kata-katanya cuman ya coba berusaha untuk jadi pemaaf gitu ya kan. Nah itu juga kiatnya gimana itu supaya kita jadi seorang muslimah yang penyabar. Itu Masya aja sih itu Allah. aja. Iya, Jazakillah Mbak. ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Mbak Dia. eh, Iman itu kan Yazid Wayan Gus ya. Kadang naik, kadang turun ya. Yang kadang kalau lagi di tengah-tengah orang-orang yang solihah ya, jangan bukan solih ya. Orang-orang yang solihah gitu ya. Kita tuh kayaknya semangat gitu ya. Kayak ada energi-energi yang menguatkan Bener. kita. Tapi kalau misalnya kita lagi sendirian gitu, atau misalnya lagi apa ya, ya lagi di tengah-tengah kesibukan rutinitas yang kita kadang sholat doang gitu ya, nggak tidak melakukan hal yang lain. Kadang sholat juga hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kadang kita Bener. ngerasa ada rasa-rasa kok ada yang kurang, ada yang hilang seperti itu ya. Kalau itu saya sih dulu, saya pengalaman saya dulu ya. Ada kisah sahabat itu ya, seorang sahabat yang dia pernah bertanya sama Rasulullah SAW gitu. Ya Rasulullah, saya tuh kalau dekat dengan engkau gitu ya, terus saya tuh ngerasa tuh kayaknya tuh iman tuh naik gitu. Pokoknya maunya ibadah gitu. Maunya tuh apa namanya? Ya pokoknya inilah baiklah secara keimanan itu. Tapi ketika saya pulang gitu ya ke rumah saya gitu, jauh dari engkau gitu. Terus saya ngerasa ada satu hal yang turun gitu dari semangat giroh saya gitu kan. Kata saya itu suatu hal yang wajar karena kan iman kadang naik kadang kadang turun gitu ya. Selama kita masih tetap dalam keimanan tuh nggak masih masih aman lah gitu ya. Singkat ceritanya gitu ya. Jadi kalau iman itu kan kadang naik kadang turun. Terus gimana biar tetap tetap naik ya nggak bisa. Kalau terus naik itu Rasulullah SAW. Kalau tetap stabil ya nggak bisa juga itu kan malah malaikat. Ya. Kalau kita emang fitrahnya ya naik ya turun. Makanya kenapa? Gimana tipsnya biar nggak kalau turun nggak turun banget sampai anjlok. Jangan jadi nggak terjun bebas gitu. Mesti kalau kita misalnya lagi turun tuh nggak sampai yang down banget karena susah naikinnya gitu. Tapi yang bagus itu adalah ketika kita punya keimanan tuh yang dia turun sedikit naik banyak, turun sedikit naik banyak gitu lah. Turun sedikit naiknya banyak. Itu yang bagus yang seperti itu. Caranya gimana? Kalau lagi head
Kalau lagi head itu teman-teman semua, kan kita kalau head itu kan yang dilarang kan cuma pertama sholat ya. Sholat itu nggak boleh kita sholat karena itu ada rukhsah, ada hadiah yang Allah berikan, kita tidak perlu sholat di situ ya. Lalu yang kedua saum, ya saum. Tapi kan yang lain kita boleh lakukan. Misalnya apa? Misalnya kita bisa melakukan zikir, ya zikir pagi, zikir petang. Itu kalau lagi head jangan ditinggalin juga. Itu kalau misalnya udah nggak sholat, udah nggak puasa, zikirnya ditinggalin juga, udah bablas. Seketika langsung futur ya Ya, Ustazah. nanti Seketika ada, langsung futur. nanti takut apa? Ketika lagi udah mulai bersih, bersuci tuh agak perlu effort besar itu untuk bisa semangat lagi kan melakukan semuanya itu. Makanya jadi sholat apa sholat yang nggak boleh kan sholat sama baca sholat sama saum gitu ya, sama saum puasa. Nah kalau zikir kan masih bisa kita lakukan zikir pagi petang misalnya. Atau yang biasa bangun malam, kalau lagi head ya nggak bukan berarti nggak bangun malam, tetap aja bangun malam. Ngapain di situ ya, kita zikir aja, zikir, kita istighfar. Kalau enggak kita baca-baca buku-buku misalnya pada malam, pada pas bangun malam. Jadi kalau yang biasa ya, yang udah biasa bangun malam, ketika lagi head ya tetap bangun malam. Isi malamnya itu dengan ya hal-hal yang bisa dilakukan seorang yang sedang head gitu. Seperti itu. Paling kan yang nggak dilakukan cuma sholat aja kan. Kalau baca baca apa namanya, baca buku, baca sirah, baca kisah misalnya gitu kan, baca tafsir itu kan dibolehkan. Ya, dibolehkan. Seperti itu. Jadi tetap kalau tipsnya itu ya kita jangan berhenti berhenti dalam kebaikan-kebaikan kecuali yang dilarang oleh Allah gitu ya. Seperti itu. Kalau terus kita gimana nih biar bisa mempertahankan? Maksudnya minimal kalau turun nggak turun banget. Kalau lagi apa dalam kondisi futur banyak-banyaklah berinteraksi dengan orang-orang solihah ya. Karena memang fitrahnya seperti itu. Karena energi-energi yang solihah, energi yang baik itu bisa menular ke kita. Ya, jadi kita bisa kebawa kebawa energi positifnya ya seperti itu. Jangan sendirian karena kalau sendirian itu agak susah. Ibarat serigala kalau sendirian lebih mudah ibarat serigala, ibarat domba kalau sendirian lebih lebih mudah diterkam oleh serigala dibandingkan dia bersama-sama gitu. Jadi kalau kita ada komunitas yang isinya saling menasehati di dalamnya kan minimal kita ada yang menjaga kita gitu. Untuk kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat gitu ya dari komunitas tersebut seperti itu. Jadi itu ya. Jadi walaupun sedang head, tetap ibadah-ibadahnya dijalankan kecuali yang Allah larang. Jadi ketika misalnya sudah mulai suci, sudah nggak terlalu harus apa namanya itu eh dari nol lagi gitu seperti itu. Kadang-kadang kita kan kalau kita kadang-kadang muslimah itu kan kalau lagi head tuh bener-bener dibablasin semua. Sholat Iya. subuh, Santuy. Waktunya subuh, santuy Ustazah. subuh, mentang-mentang head yang biasa bangun jam 4 bangunnya jam 6 gitu. Bangun aja tetap jam 4 harusnya kan. Nanti kita bangun jam 4 kita nggak usah sholat subuh, enggak. Tapi kan sedikit pagi, kita murojaah hafalan-hafalan kita gitu misalnya. Kalau nggak ada hafalannya gimana saja ya udah murojaah aja yang bisa yang sudah dihafal, misalnya 3 kul ya itu aja diulang-ulang nggak apa-apa kan. Seperti itu. Itu ya kalau tipsnya seperti itu. Siap. Terus tadi masalah memaafkan ini hal yang berat ya. Semua orang juga apa namanya ketika dia misalnya pernah merasa disakiti ya atau pernah ada orang yang salah sama sama orang itu maka kan satu hal yang berat gitu untuk bisa memaafkan. Tapi teman-teman eh, saya pernah dengar ya, Masya Allah nih suatu nasihat yang baik buat saya dan mungkin bisa jadi baik juga buat teman-teman semua bahwa memaafkan itu adalah memberikan hadiah buat hati kita. Ya, memberikan hadiah buat hati kita. Jadi ketika kita memaafkan seseorang itu, maka kita sedang memberikan hadiah buat hati kita. Kenapa? Karena ketika kita memaafkan itu, kita tuh hati kita menjadi apa ya? Maksudnya tuh baik gitu. Yang awalnya tuh kesel, marah,
karena kita memaafkan itu jadi kita memberikan satu hal yang positif buat hati kita. Nah, kan kalau misalnya kita mindsetnya maafin gitu, kasihan orangnya gitu. Berarti kita kan mindsetnya kan ke orang itu ya. Tapi ketika kita bilang saya memaafkan dia karena saya ingin memberikan hadiah untuk hati saya, mindset kan berarti kita kan menuju ke diri kita. Dan fitrahnya itu adalah seorang itu pasti dia akan mempedulikan dirinya gitu. Maksudnya gini, maksudnya kalau kita susah memaafkan orang dari sisi orang tersebut, maka maafkanlah orang itu dari sisi kita gitu. Bahwa saya melakukan ini karena untuk kebaikan diri saya. Gitu. Seperti itu. Jadi kita tuh memaafkan tuh insya Allah mudah. Yang susah tuh melupakan, ya kan? Yang susah tuh melupakan. Kadang-kadang sudah dimaafkan nih. Nanti setan tuh ya munculin lagi tuh. Munculin lagi tuh hal-hal yang buruk-buruk orang itu terhadap diri kita gitu kan. Seperti itu. Kadang gitu ya. Nah, kita minta sama Allah agar Allah selalu melapangkan hati-hati kita, ya, melapangkan dada kita terhadap orang-orang yang mungkin mungkin kita merasa pernah menzalimi kita. Ya. Kalau saya ngobrol gitu ya sama apa anak saya gitu ya, anak saya dia udah besar ya, udah 17 tahun. Saya bilang kalau ada satu hal dia kan ada yang dia nggak suka ya sama seseorang. Saya bilang kalau ada yang nggak ada satu hal yang dilakukan oleh teman kakak yang kakak tuh nggak suka gitu ya. Ya biarkan saya, maksudnya itu urusan dia sama Allah gitu. Melakukan satu hal yang buruk terhadap kakak itu urusan dia sama Allah. Karena Allah kan tidak akan tinggal diam gitu. Pasti Allah akan mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi di sini tugas kakak, ranah kakak adalah bagaimana kakak membuat hati kakak tuh sehat. Membuat kakak menjadi orang yang bahagia dengan tidak apa melakukan suatu hal yang marah atau kesal dengan orang itu. Saya bilang gitu. Jadi kita ajak ajak diri kita maksudnya untuk menyayangi hati kita gitu. Karena teman-teman semua kalau kita tidak bisa memaafkan, tidak bisa merilis, itu nanti yang ada timbul penyakit-penyakit dalam diri kita. Baik itu secara hati ataupun secara fisik. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah ikut kajian-kajian tentang apa? Tentang penyakit-penyakit yang timbul dari masalah hati ya. Salah satunya itu karena kita menyimpan dendam atau amarah. Itu bisa mengundang penyakit lain hadir dalam diri kita. Seperti itu. Makanya berikanlah hadiah untuk hati kita dengan kita memaafkan orang lain. Masalah apa yang dilakukan dia sama kita itu urusan dia dengan Allah. Karena Allah juga tidak akan diam, pasti akan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu ya. Jadi itu tipsnya. Kita sama-sama belajar, saya pun sedang belajar untuk bisa memaafkan semuanya. Ya. Semoga Allah eh, berikan kita semua ya orang-orang yang pemaaf. Ya. Minimal KW-KW berapalah dari sifat Rasulullah lah. Kita kan nggak bisa nih bener-bener telak-telak nyontohin Rasulullah yang begitu pemaafnya, Masya Allah, luar biasa. Ya minimal kita KW berapa lah gitu. Bisa memaafkan orang-orang sekitar kita. Ya, seperti itu. Walau alam bisawab. Itu Mbak Dia. Baik, Ustazah Jazakillah. Wa iyakum. Ada Eh, lagi? ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau gitu aku yang bertanya ya, Ya Uma. boleh. Silakan. Ya, ini Mbak aku Subi. bukan mau bertanya Uma, tapi aku mau sharing Mm-mm. update terkait 2 minggu lalu. Kan aku mengajukan pertanyaan ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu nih, aku mengajukan pertanyaan terkait aku bisa datang ke Pengadilan. persidangan cerai temen aku atau enggak. Mm-mm. Qadarullah, alhamdulillah temen aku akhirnya gak datang juga ke sidang. Akunya nggak datang, temen aku juga nggak datang ke sidang, alhamdulillah. Tapi di sini yang
aku ambil pelajaran aku ambil hikmahnya. Alhamdulillah teman aku eh tidak dengan rasa sakitnya, dengan rasa kecewa yang amat sangat dari segala macam ujian yang teman aku alami, eh, dia memilih apa maksudnya? Memilih teman circle yang menurut dia masih baik-baik aja, di mana di saat itu dia juga ketika rasa kecewa itu ada, rasa putus asa itu ada, dia berpikir untuk lepas hijab lah, terus Ya, itu ya bisikan-bisikan paling itu utama ya itu karena karena marah. iya saking marahnya itu dia pengen banget lepas kerudung, terus dia ingin menjadi apa yang orang lain atau yang ketika orang lain tersebut orang-orang yang mungkin bagi dia itu benci apa orang lain itu kayak benci banget gak suka banget sama dia, jadi apa yang omongan orang-orang itu katakan ke dia ingin membuktikan bahwa iya dia kayak apa yang dia bilang gitu. Salah satunya Hmm. itu dia ingin lepas kerudung setelah apa kejadian yang dia alami kayak gitu. Alhamdulillahnya Dikuatin ya. iya ada teman-teman sekelilingnya yang masih menguatkan, masih menyadarkan seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin dari doa teman-teman juga yang waktu itu mendengarkan pertanyaan aku dan aku minta doakan sama teman-teman Hmm. kayak gitu. Seperti itu mah mau sharing update aja. Gitu. Terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah mendoakan. Jadinya gimana? Pisah apa? Gimana? Gimana, Mak? Jadinya jadinya pisah atau Ya jadinya? kalau misalnya nggak datang pisah ya Uma, aku nggak ngerti sih. Kita juga nggak ngerti yang di sini. Maksudnya ketika si cewek nggak datang ke persidangan, apakah udah tinggal nunggu surat cerai aja atau gimana? Tapi Oh temen aku iya. sudah kembali ke kampungnya kayak gitu. Hmm. Ya kalau nggak datang berarti emang diterusin prosesnya. Ya, emang teman-teman kadang-kadang dalam satu kondisi itu ya. Kadang-kadang kalau kita lagi marah yang semarah-marahnya dalam arti kita tuh tidak menerima kondisi yang memang sedang Allah ujikan buat kita itu, kadang-kadang ada dorongan-dorongan dari itu ya, dari setan gitu ya, untuk kita tuh melakukan suatu hal yang apa sih namanya itu, pelampiasan kemarahan kita gitu. Tapi teman-teman semuanya, kita harus semoga Allah terus ingatkan kita, semoga Allah terus jaga kita, walaupun dalam kondisi marah semarah-marahnya kita masih tidak melakukan perbuatan yang Allah tidak suka gitu. Jadi eh, pagarnya itu jelas bahwa bagaimana kita berusaha sambil terus berdoa sama Allah agar ketika marah yang semarah-marahnya itu tidak sampai yang membuat Allah marah sama kita gitu. Kayak kan ya tadi ya dia mau lepas jilbabnya, dia misalnya mau apa gitu ya untuk melampiaskan rasa kesalnya itu ya. Tapi alhamdulillahnya Allah masih menjaga beliau dan Allah kuatkan beliau dengan caranya Allah gitu ya. Dan mudah-mudahan sih kita apa temannya Mbak Sofia ini Masya Allah mudah-mudahan Allah berikan kondisi yang semakin membaik ya di kampungnya sana. Amin. Rabbal alamin. Tuh ya teman-teman, makanya kalau lagi marah, kalau kata Rasulullah SAW itu kan la taqdo falakal janah. Janganlah engkau marah maka surga bagimu. Ya, janganlah engkau marah maka surga bagimu. Itu kita kalau kita ingat itu tuh hati tuh nyes tuh. Mau marah, oh iya nggak boleh marah nih surga buat kita nih surga buat kita. Jadi tuh Allah tuh ngasih ngasih ininya surga gitu ya. Marah dengan surga gitu kan. Masya Allah gitu ya. Berarti memang sementara itu satu hal yang berat gitu ya untuk kita bisa apa tahan-tahan. Tapi surga bagimu gitu seperti itu. Dan
Makanya Rasulullah SAW tuh kalau lagi marah, kalau marahnya lagi berdiri, maka duduk. Kalau marahnya lagi duduk, maka berbaring. Kalau masih marah juga, maka berudulah, gitu ya, berudu. Itu untuk bisa meredam rasa marah kita. Dan kalau lagi marah, jangan melakukan apapun. Ya, jangan melakukan apapun. Jangan bicara apapun dan jangan melakukan apapun. Kenapa? Karena kalau lagi marah tuh akalnya lagi pendek. Ya, nanti kita bisa nyesel ketika sudah dalam kondisi kita lagi sudah tidak marah lagi gitu maksudnya. Seperti itu. Ya, kita berdoa sama Allah agar Allah menjaga emosi-emosi di dalam diri kita. Ya. Bahkan kata Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berpesan bahwa orang-orang yang sebenarnya dia bisa marah tapi dia menahan marah itu orang yang luar biasa. Sebenarnya dia bisa marah, boleh marah, tapi dia menahan untuk tidak marah. Maka dia menjadi orang yang luar biasa di situ. Ya, ini perlu balik lagi tadi ya dikaitkan dengan yang tadi Mbak Diah ya. Bagaimana hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sama Allahnya baik, teman-teman semuanya, maka insya Allah emosi-emosi itu lebih stabil ya. Makanya kalau saya pribadi itu kalau kadang-kadang mengevaluasi diri sendiri sih. Kok belakangan ini suka marah-marah ya misalnya gitu ya. Kok dikit-dikit marah ya, dikit-dikit marah ya. Kok dikit kesel ya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah kita mengevaluasi hubungan kita sama Allah. Gitu. Ini hubungan saya sama Allah lagi beres apa enggak ya? Gitu. Biasanya kalau hubungannya lagi beres, lagi aman, ya insya Allah teman-teman semua, marah itu bisa kita apa namanya, kita kelola lah gitu ya. Tapi kalau hubungan kita lagi nggak beres, yang tadi saya sampaikan, misalnya kita cuma sholat 5 waktu doang, toh hanya itu dan itu pun hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya itu kadang-kadang emosi-emosi itu lebih lebih mudah tersulut dalam diri kita. Ya, apalagi kalau ditambah kita capek. Udah itu, tambah marah-marah. Kadang-kadang anak-anak kita yang dia nggak salah apa-apa kena omelan kita. Kadang-kadang suami kita, pasangan kita yang nggak ngerti apa-apa juga kena omelan kita gitu ya. Atau teman-teman kita yang belum punya anak, belum punya suami, ya misalnya punya teman-teman teman-teman yang dekat nggak tahu apa kena omelan kita gitu. Makanya kita harus nantiasa memuasabah diri kita. Pokoknya kalau saya lagi marah-marah berarti saya harus mengevaluasi nih hubungan saya bagaimana dengan Allah. Dan kalau sudah ternyata memang harus diperbaiki ya segera diperbaiki pelan-pelan, pelan-pelan secara bertahap diperbaiki hubungannya sama Allah, gitu ya. Seperti itu ya. Walau alam bisa. Ya. Ya, jazakillah khairan Umah. Baik, untuk teman-teman tidak ada pertanyaan lagi ya. Apakah masih ada? Kalau nggak ada, kita akhiri kajian malam ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman uh, atas waktu yang luang bisa mengikuti kajian ini dan ada bertambah lagi nih selain Kak Eli dari Surabaya, ada Kak Siti Hodijah dari Medan. Halo Kak Siti. Masya Allah, Kemudian barakallah. ada Kak Katiwi ya dari Bandung. Halo wargi Bandung, Masya Allah. Terima kasih sudah mengikuti kajian ini. Masya Katiwi dari Allah. Malang, Katiwi. Oh, Katiwi dari Malang, mohon maaf. Iya, Katiwi. Tuh Halo ada Katiwi. Yang dari Bandung siapa ya, Kak? Tadi Kak Intan bukan ya? Kak Intan. Kak Intan ya. Assalamualaikum Kak Intan. Ya, baiklah teman-teman. Waalaikumsalam. Semoga next kajian bisa ikut lebih banyak lagi dari berbagai daerah. Kak Yuli ada tambahan? Cukup Kak Sofia. Semoga teman-teman terus semangat ya. Amin, amin ya Allah. Nanti teman-teman yang lain juga boleh banget diajak ya. Jangan lupa masuk grup dulu. Oke, kita akhiri halakoh malam ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Alhamdulillah, saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita ketemu di 2 minggu ke depan lagi. Terima Insyaallah. kasih teman-teman. Syukron. Jazakillah khairan Uma. Wa Assalamualaikum iyaki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jazakumullah khair. Izin pamit ya. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit semuanya, Kak Yuli, Makasih Jazakillah. Jazakillah. Kami ya, Kak Reina, Kak Tuti, Kak Eli. Sampai Baik. ketemu lagi insya Allah. Nih. Peran Kak Sofia. Oh.